Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Bu. Sehat Pak Eri? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan ada jadwal kunjungan ke kelas. Nanti Pak Eri di kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya. Kelas 10 nanti akan mengambil tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajaran nanti kita ada 3. Yang pertama, itu peserta didik dapat membaca dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Terus yang kedua, peserta didik dapat menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riak, sum'ah, dan takabur. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menulis ayat Al-Quran tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur. Itu 3 tujuan itu memang semua harus menguasai itu ataukah ada perbedaan itu Pak? Ya nanti kita bagi per kelompok Bu. Jadi misal salah satu anak dari kelompok ini adalah kelompok yang sudah lancar membaca Al-Quran. Maka anak yang baca Al-Quran nanti kita kategorikan untuk yang hafalan. Betul. Jadi mereka tugasnya hafalan saja. Betul. Terus yang kedua, ada anak yang kurang bisa membaca Al-Quran dalam artian masih kurang. Maka anak tersebut kita kelompokkan untuk bisa menulis. Menulis. Berarti anak yang kedua ini nanti menghafal tidak? Tidak. Terus peserta atau kelompok yang ketiga yaitu anak-anak yang belum dapat membaca Al-Quran, maka tugas mereka adalah menulis ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi ada perbedaan di dalam kelompok ya. Berarti nanti Pak Eri sudah kalau dari konsep yang panjenengan buat untuk tujuan pembelajaran, kok saya itu sudah menangkap sebetulnya Pak Eri itu sudah melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Jenengan belum, tapi sebetulnya ya mungkin panjenengan tidak tahu gitu ya, tidak tahu kalau sebetulnya pengelompokan yang jenengan buat itu adalah sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Berarti panjenengan sudah bisa membuat RPP-nya sudah berbunyi seperti itu Pak? Baru di tujuan. Berarti kita nanti akan coba untuk berlatih membuat RPP-nya dulu. Coba saya pinjam RPP-nya. Nah, sebetulnya RPP-nya panjenengan itu di tujuan pembelajaran sudah memisahkan ini Pak. Sudah memisahkan nanti peserta didik yang bisa membaca dengan fasih berarti hafalan, yang belum bisa membaca ya berarti membaca gitu ya, menulis. Sedangkan yang belum bisa membaca sama sekali nanti dituntun untuk membaca. Nah, jadi sebetulnya panjenengan ini secara tidak langsung sebetulnya telah menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid Pak Eri. Jadi mereka itu butuhnya apa kita berikan, dan kita memperlakukan siswa itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi itu beberapa orang merasa agak Pak Eri, agak berat, ribet, karena mereka harus membuat RPP yang berdiferensiasi. Padahal sesungguhnya secara praktek di kelas itu justru kita itu diuntungkan. Pembelajaran berdiferensiasi membuat kita itu tidak pikiran kita itu tidak anak harus KKM, semua harus nilai 70, tidak. Jadi justru kita membuat kita itu lebih mudah. Anak yang memang belum bisa membaca Al-Quran dibuat standarnya sendiri. Anak yang sudah bisa membaca tetapi belum lancar, standarnya sendiri. Sehingga mereka nanti akan mencapai standar itu mestinya berbeda dengan anak dengan kemampuan yang tinggi. Nah, itulah diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, panjenengan ternyata sudah menerapkan itu Pak. Tapi mungkin nanti ada sedikit revisi saja ya Pak. Nanti saya memberikan masukan untuk
cara membuat RPP yang benar gitu ya. Ya bukan benar sebetulnya Pak. Kita hanya menyelaraskan dengan panjenengan mengajar di kelas dengan diferensiasi sama dengan yang tertuliskan di RPP-nya panjenengan. Nah, diferensiasi menurut saya contohkan ya Pak. Diferensiasi itu sebetulnya tidak harus semuanya dimanfaatkan Pak. Jadi diferensiasi pembelajaran itu kan ada 3. Ada diferensiasi konten. Jadi nek konten itu lebih ke sumber belajar Pak. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya itu lebih ke sumber belajar. Jadi ada anak yang sukanya mendengar, tidak suka membaca. Maka sumber belajarnya kalau mereka disuruh membaca kira-kira mau enggak Pak? Rata-rata enggak mau. Maka panjenengan siapkan materi pembelajaran yang bentuknya audio atau gambar atau video, video ya, yang ada suaranya. Kemudian anak yang tidak suka melihat, menonton, bisa jadi ada anak yang sukanya itu kalau tidak membaca tidak paham. Maka panjenengan memberikan sumber belajar mereka itu berupa bacaan, literasi, e-modul atau buku fisik. Ada loh Pak juga anak yang kalau membaca di HP itu pusing, senangnya pakai buku juga ada. Nah, maka jenengan memberikan perbedaan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan yang mereka suka, yang mereka mampu, tapi materinya sama. Jangan dibedakan ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada diferensiasi proses. Nah, yang panjenengan tadi tujuan ini adalah menurut saya diferensiasi proses, sehingga panjenengan memberikan perbedaan perlakuan pada anak yang pintar, yang sudah fasih membaca, yang belum fasih dan belum bisa sama sekali. Nah, saat diproses nanti, ketika panjenengan memberikan kesempatan pada anak yang sudah berkemampuan tinggi untuk belajar sendiri, saling nyimak, saling nyimak, maka jenengan nanti memberikan perbedaan pada yang sama sekali belum bisa. Nah, itu namanya perbedaan proses, diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini lebih ke panjenengan nanti meminta tagihan kepada anak yang dijadikan sebagai panjenengan untuk dinilai itu dalam wujud apa. Nah, itu sesukanya mereka. Misalnya mereka kan tadi yang hafalan, bisa jadi hafalan itu mereka malu kalau di video, Pak boleh nggak nanti saya itu mengumpulkannya lewat voice message gitu. Atau yang suka eksis dia menggunakan video dengan adanya ada wujud gambarnya dia, itu boleh. Kemudian nanti yang tulisan ada yang mungkin ahli di komputer, kalau komputer nanti nggak bisa dinilai ya Pak. Jangan berarti ya. Tulisan di kertas saja, tulisan di kertas, karena memang kalau panjenengan yang mau dinilai adalah kerapian dalam menulis, tentu saja itu pakai kertas. Tapi bisa saja panjenengan memberikan kebebasan pada mereka, boleh diwarnai, boleh tidak, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen dan sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi benar-benar mereka menghasilkan produk yang mereka senang dengan produknya sendiri. Matan ya Pak. Nah, itu diferensiasi produk. Nah, jenengan sudah punya gambaran? Oke, maka nanti RPP-nya panjenengan ini yang ditujuan ini sudah, menurut saya sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk kegiatannya Pak, kegiatannya nanti di diferensiasi prosesnya panjenengan sudah masuk ini di organisasi peserta didik, ini sudah tepat menurut saya. Nah, nanti khusus untuk mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, mungkin nanti di sini panjenengan revisi atau munculkan bahwa nanti anak-anak itu mengumpulkan tugasnya itu sesuai dengan minat dan kegemarannya mereka. Terserah mau dibikin jadi tausiah gitu ya, jadi ceramah gitu juga nggak apa-apa, saking dia memahami betul ayatnya ya apal, artinya dia bisa, tafsirnya ndelalah saged ngoten. Terus ditambahi tausiah ngoten nggih mboten napa. Tuh. Kemudian
Nanti itu Pak, revisinya sedikit saja yang dibikin deh, nanti panjenengan revisi dan nanti kita akan ke kelas di jam ke 45 nanti. Atau mau Pak? Sementara cukup kita nanti ketemu di kelas. Langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak Erik? Insya Allah sudah. Ini RPP-nya yang dikumpulkan sudah sesuai dengan revisian yang tadi? Oke. Pak Erik nanti membutuhkan saya untuk mengembangkan di areanya apa lagi Pak Erik? Ya, untuk pengembangan nanti di area pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, yang tadi ya, yang kita bahas. Pak Erik sudah menyiapkan strateginya apa Pak? Ya, untuk strategi yang saya sampaikan kepada anak itu yang pertama nanti mengenai sumber belajarnya. Terus yang kedua, yang kedua adalah pengelompokan siswa. Jadi nanti anak-anak nanti dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Itu sudah diketahui dari anak-anak itu sejak kemarin atau Ya nanti? sudah, pada waktu proses pembelajaran kemarin kita kan sudah bisa mengamati anak yang mungkin sudah bisa membaca Al-Quran, ada yang mungkin kurang bisa membaca Al-Quran, bahkan sama sekali belum bisa baca Al-Quran. Itu saja sering dilatih. Ya udah, nanti kita lihat ya Pak, khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita mulai untuk proses pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memulai untuk memimpin berdoa dulu. Monggo. Ya, terima kasih. Hari ini sebelumnya saya ingin absen dulu ya. Adakah hari ini anak-anak yang tidak masuk? Ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Berarti masuk. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Ya. Oke, berikutnya saya cek kerapian dulu. Mungkin dari anak-anak, mungkin dari ini harinya apa? Kamis. Oke, berarti kalian memakai apa? Nah, seragam OSIS. Ada yang nggak pakai dasi hari ini? Nah, ayo Mas, dipakai dulu dasinya, silakan. Ya. Oke, dipakai dulu ya. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini nanti Bapak ingin menyampaikan untuk materinya, yaitu kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi sebelumnya, coba kita mereview kembali untuk proses pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita apa? Sebelum bab 3 ini. Tentang apa? Yo, ada yang masih ingat? Coba. Oke, memahami tentang ya, tentang su'abul iman. Coba saya tanya, ada yang tahu iman itu artinya apa? Percaya. Kemarin menurut istilah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah apa? Iman itu apa? Ada 3 kemarin saya sampaikan. Yang pertama adalah keyakinan di dalam hati. Terus yang kedua? Yang kedua diucapkan dengan lisan. Oke. Terus yang ketiga diamalkan dengan anggota badan. Oke, terima kasih sekali, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini atau materi pada hari ini kita memasuki materi pada bab yang ketiga. Apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu materinya tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad.
Nah, di sini sebelumnya kita masuk pada tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Apa toh tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, ya salah satu dibaca dari Mbaknya sini, Paris Selatan. Kelihatan tidak, Mbak? Gitu ya, ya sini aja, Mbak ini. Ya, silakan dibaca nomor 1 tujuan dari pembelajaran kita. Peserta didik dapat membaca dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran tentang manfaat menghindari sikap hidup, foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, jadi pada tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti adalah peserta didik itu dapat membaca dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terus yang kedua, siapa lagi? Silakan baca. Ya Mas, kamu Mas, baca. Silakan Pak. Oke, ya silakan. Ya, jadi yang pertama tadi adalah membaca, terus yang kedua adalah peserta didik dapat menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, ya Mbak, dibaca. Ya, oke. Pada tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu peserta didik itu dapat menulis ayat Al-Quran tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, takabur, dan hasad. Jadi ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kita masuk pada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ini. Coba kalian lihat di dalam buku paket kalian. Ayat Al-Quran surat apa di situ? Surat Luqman ayat berapa? Ya, oke. Ayat 16 sampai 19. Coba kalian perhatikan di sini. Maaf tadi saya nggak bawa speaker ya. Nanti akan ada speaker lagi nggak bawa. Ya, oke ya. Coba sekali lagi nanti akan saya tayangkan. Ya, sudah ya. Oke, selanjutnya silakan dibuka di buku paket kalian. Di situ ada ayat yang berkaitan dengan materi kita, yaitu di dalam Quran surat apa? Surat Luqman ayat 16 sampai 19. Yuk kita baca dulu bersama-sama. Kita awali dari ta'awudz. 1, 2, 3.
Monggo, silakan siapa? Siapa? Mustika. Ya, silakan Mustika dibaca. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak dan Mustika. Oke, berikutnya akan kita bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok dari siswa yang mungkin sudah lancar dalam membaca Al-Quran, maka akan kita kelompokkan menjadi 1 kelompok. Terus untuk kelompok kedua, yaitu adalah siswa yang mungkin dalam segi membaca Al-Qurannya kurang. Nah, maka kita kelompokkan menjadi kelompok kedua. Terus kelompok yang ketiga, yaitu mungkin dari siswa yang kurang atau tidak bisa membaca Al-Quran. Nanti akan kita kelompokkan menjadi kelompok keberapa? Ketiga. Oke ya, silakan sekarang kita masuk di kelompok masing-masing. Yang paling selatan silakan untuk kelompok yang pertama tadi. Terus di tengah adalah kelompok yang kedua. Terus di sini adalah kelompok yang ketiga. Monggo silakan langsung merapat di kelompoknya masing-masing. Oke ya, silakan. Nomor berapa nih? Nomor 1 ya, oke. Terus berikutnya, tugas sekarang kita perhatikan semuanya. Tugasnya kelompok 1 karena ini sudah lancar dalam membaca Al-Quran, tugasnya adalah menghafal. Nah, silakan dihafalkan ayat itu. Terus yang kedua nanti setelah itu, silakan kalian saling melempar satu dengan yang lain. Misalnya Mbak Mustika dengan Mbak siapa? Ya Alisa, yang Mbak Mustika kasih melemparnya, Mbak Mustika yang menyimak. Ya gitu ya. Nanti kalau sudah lancar gantian Mbak siapa? Alisa ke Mbak Mustika. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus yang kedua, di sini apa tadi tugasnya? Ya menulis. Silahkan kalian tulis ayat itu di dalam buku catatan kalian atau buku tugas. Monggo, silakan. Terus di sini kelompok berapa? Ya, kelompok 3 karena di sini kurang dalam membaca Al-Quran. Jadi nanti silahkan salah satu menyimak. Misalnya Mas siapa? Mas siapa? Raya. Ya, saling menyimak ya. Walaupun salah dibenerin. Gitu ya? Ya, silahkan. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Sohrotin Amis sama wati.
Ya, kolaborasi dulu nggak apa-apa. Ayo, oke, siap.
Ya, gimana Mbak? Oh, ada apa Pi? Gimana? Ya, gak apa-apa, silakan. Mbak semua jenis isi. Cindy, ya Mbak Cindy silakan. Ya, gak apa-apa. Kalau majunya bersama-sama itu harusnya suaranya lebih keras. Oh, suaranya lebih keras. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Dari masing-masing kelompok yang lain mungkin ada masukan? Seperti apa? Ada kan? Yang lain? Kelompok 2 ada? Kelompok 3 ada? Ya, terima kasih kalau gitu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya tugas kalian sekarang. Ya, tugas kalian yang mana nanti tugasnya insya Allah nanti akan saya minta untuk minggu depan. Nah, dari Quran, perhatikan, dari Al-Quran surat Luqman mulai ayat 16 sampai 19, nanti masing-masing individu tugasnya. Pak, misal satu orang ini gini, misalkan, Pak saya pengennya adalah hafalan, bagus, monggo, silakan. Kalian yang mau hafalan minggu depan insya Allah akan saya takdir untuk hafalannya. Ini tugasnya bukan kelompok lagi, tapi tugasnya apa? Oke, Pak saya pengen yang menulis dengan bagus seperti pada waktu apa itu namanya? Nek lombanya jeneng kali, monggo silakan. Mau diwarnai Pak, saya mau warnai yang bagus, monggo silakan. Nah, itu apa itu tugas kalian, keinginan kalian. Terus yang ketiga, setelah tadi menghafal, menulis, mungkin ada yang mungkin bakatnya di tausiah atau ceramah. Nah, maka materi di tausiah atau ceramah tadi silakan nanti disisipin, perhatikan, disisipin ayat yang berkaitan dengan ini tadi. Pak saya hanya mau yang 16 sampai 17 Pak. Ceramah saya mau sisipin surat itu Pak. Monggo silakan, nggak jadi masalah. Nah, gitu ya. Atau bahkan Pak saya mau menyisipkan semua Pak, karena itu penting bagi saya, lebih bagus. Jadi silakan. Yang tadi yang pertama Pak, menghafal. Yang kedua Pak, menulis boleh Bapak dengan kertas, ataukah mungkin Pak saya mau buat seperti aplikasi seperti itu, monggo silakan, nggak jadi masalah. Senangnya apa kalian dicurahkan di situ, bakatnya apa monggo silakan dicurahkan di situ. Terus yang selanjutnya yang ketiga tadi apa? Ceramah. Oke Pak saya bakatnya di ceramah itu Pak, nggak apa-apa, lebih bagus mungkin menguasai materi, bebas materinya. Yang penting nanti mengisi apa? Ayat ya yang tadi. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Silakan. Ada pertanyaan? Tugasnya untuk besok minggu depan tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Silakan untuk minggu depan dipersiapkan sebaik-baiknya. Nanti insya Allah akan saya nilai secara individu. Mungkin itu anak-anakku semuanya yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Marilah pertemuan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya hampir sudah mendekati sholat zuhur. Silahkan kalian segera menuju ke masjid untuk persiapan sholat zuhur. Oke, Pak Erik, terima kasih. Tadi kita sudah melakukan pengamatan di dalam kelas ketika Pak Erik tadi mengajar di kelas 10-2 ya Pak Erik. Kira-kira Pak Erik bagaimana ini menilai menanggapi Pak Erik sendiri gitu ya, dari proses Pak Erik tadi mengajar berikut Pak Erik. Ya, setelah kemarin saya coba untuk mempraktekkan pembelajaran di kelas, terutama kelas 2. Kemarin mungkin saya mengamati ada beberapa siswa itu yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut.
Yang saya amati yang anak-anak yang kurang aktif itu yang kelompok ketiga. Oke. Itu kelompok yang mana itu? Kelompok ketiga itu yang membaca. Yang membaca saja. Yang Oh membaca iya. saja. Itu kalau kelompok 3 kemarin itu yang belum bisa membaca Yang belum bisa membaca Al-Quran. Itu saya amati mereka kurang aktif dari segi mungkin cara membaca kadang tidak bisa, ya otomatis mereka hanya diam, ada sebagian seperti itu. Kira-kira mereka kenapa kok memilih diam gitu? Ya mungkin ketika kemarin itu tak suruh membaca itu kan sebenarnya itu tak satu-satu, mungkin dari satu menyimak, yang satu itu membaca, sehingga nanti kekurangannya mungkin bisa ditambahi, oh ini salah gitu, sehingga nanti yang lain itu untuk membenarkan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kemarin itu ya anak kadang-kadang untuk membaca itu mungkin isim per itu pasti ada, karena nggak bisa dalam satu kelompok itu. Dalam satu kelompok itu ada yang bisa nggak, Pak? Ada yang bisa. Ada yang bisa, tapi sebenarnya kurang lancar dalam membaca. Berarti intinya kalau misalnya anak itu saling nyimak sebetulnya bisa. Atau jangan-jangan mereka membaca saja tidak bisa kok disuruh menyimak. Nah gitu. itu kadang-kadang seperti itu Gitu ya. pemahaman Berarti mereka. memang dalam satu kelompok itu Pak Eri mengelompokkannya tidak campur ya. Iya. Oke. Analisanya Pak Eri, mereka kurang aktif karena tadi Pak tidak pede. Kemudian tidak pede dan tidak berani. Iya, tidak berani. Oke, berarti itu ada lagi Pak yang panjenengan bisa ambil dari penampilan panjenengan kemarin saat mengajar. Untuk kemarin itu saya kok ada sebagian yang belum, jadi pemantik itu kemarin saya kurang. Belum ada pemantik ya? Pemantiknya. Belum ada pemantik. Kendalanya di mana Pak kalau pemantik itu? Sebenarnya kalau pemantik itu bisa, cuma saya kemarin itu lupa. Oh lupa. Seperti itu. Oh karena lupa ya? Iya. Oh kirain saya masih belum ya. Tapi sebetulnya ada. Ada. Kira-kira kalau seperti pemantik itu menurut Pak Eri pentingnya di mana sih Pak? Ada pemantik? Pemantik itu kan nanti ketika kita menyampaikan pentingnya misal membaca Al-Quran gitu. Dan anak-anak itu minimal bisa termotivasi, oh ya berarti membaca Al-Quran itu sangat penting, bahkan di situ akan mendapatkan pahala kan gitu. Itu sangat penting, bukan apa? Ketika ada motivasi pemantik itu mungkin siswa itu beda kesannya, itu motivasinya tetap akan beda. Kalau tanpa pemantik gitu ya. Kalau dari segi yang kemarin saya amati kan memang saya lebih fokusnya itu seperti permintaan panjenengan. Panjenengan ingin mengembangkan di area pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Pak Eri sendiri saat kemarin akhirnya di pra observasi kemarin ada revisian di RPP saat pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, panjenengan menilai penampilan jenengan sendiri bagaimana khusus untuk yang area pengembangan jenengan? Kira-kira penerapan pembelajaran berdiferensiasi jenengan kemarin itu seperti apa? Apa sudah bagus apa? Ya kalau menurut saya ya sesuai loh. Untuk bagus tidaknya itu kan subjektif lah. Intinya insya Allah sudah saya terapkan pengelompokan anak, mungkin anak yang sudah bisa baca Al-Quran, anak yang mungkin kurang dalam membaca, bahkan ada anak yang sama sekali mungkin tidak bisa membaca Al-Quran. Sebelum ini jenengan pernah Pak seperti ini? Pernah Bu. Pernah. Kan setiap materi pembelajaran itu sebenarnya menyisipkan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan itu sebenarnya tidak lama pada saya, hanya beberapa menit saja, mungkin hanya 10-15 menit sebelum pembelajaran. Tapi selama ini panjenengan pernah nggak memberlakukan pembelajaran berdiferensiasi, membedakan siswa dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tingkat kemampuan atau
sudah Ya, pernah sebenarnya saya sudah, cuma saya itu masuk diferensiasi atau tidaknya itu tidak belum tahu. sadar gitu Tidak ya. sadar. Tapi pernah melakukan Iya, gitu. pernah melakukan. Atau mungkin karena sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi ternyata ada beberapa aspek Iya, begitu ya. iya. Pak Eri baru menyadari, oh ternyata saya sudah Iya. berdiferensiasi. Iya. Hanya saja mungkin tidak tersistem. Oke. Di RPP-nya juga Iya. tidak ada gitu ya. Betul. Oke. Nah, setelah ini Pak Eri, setelah panjenengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, menurut panjenengan ada yang beda nggak dengan kelas panjenengan? Jelas. Heeh. Jelas ada perbedaan untuk pembelajaran yang diferensiasi dengan yang belum sebelumnya, tetap ada perbedaan. Sehingga kan kalau berdiferensiasi itu kita bisa tahu apa toh kebutuhan dari siswa itu yang diinginkan. Kalau kemarin 3 kelompok itu kan jelas di situ ini anak itu yang butuhnya mungkin yang sudah lancar membaca Al-Quran, malah kebutuhannya untuk menghafal kan itu kan jelas. Jelas ya, ada beda. Iya. Bagi anak sendiri kira-kira menurut Pak Eri apa yang kira-kira di dalam benak mereka ketika panjenengan memberikan perbedaan sikap pembelajaran di dalam kelas, mereka kira-kira kemarin ada refleksinya nggak Pak? Belum ya? Belum. Belum. Oke. Ya berarti ini kira-kira ini berarti anak kira-kira responnya dengan pembedaan sikap, kira-kira ada yang komplain nggak seperti itu? Rata-rata mereka suka dengan seperti model pembelajaran diferensiasi itu karena tidak monoton. Selama ini maaf, sebagai guru agama itu rata-rata mereka menyampaikan itu dalam segi ceramah, rata-rata kebanyakan itu seperti itu. Dan maka dengan adanya seperti itu, saya yakin anak itu ada motivasi untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi misalnya anak yang kelompok sudah pinter itu married enggak dengan kok kamu enak cuma suruh nulis toh gitu? Tidak. Bahkan sesuai kebutuhan itu anak-anak yang sudah lancar itu, masuk aku sih lancar masuk penulis. Oh iya, malah jadi merasa ini ya. Merasa rendah deh gitu. Oh, merasa enggak level Iya, gitu. betul. Oke. Berarti memang menurut panjenengan anak-anak akan lebih bisa tereksplor dengan diakui dengan membedakan mereka itu, mereka merasa mampu mencapai gitu ya. Oke. Mungkin ada yang jenengan merasa masih perlu dikembangkan lagi di teknik panjenengan kemarin waktu diferensiasi kemarin Pak? Apa yang kira-kira jenengan masih harus ditambah gitu? Dari segi penilaian mungkin Pak? Belum ya? Oke. Rasanya bagaimana Pak? Ya rasanya asik juga. Kita mendiferensiasi itu kan anak-anak itu kan mungkin dengan kemampuannya itu menghasilkan sesuatu yang lebih itu pasti. Jenengan merasa terbebani enggak dengan ini? Apa namanya? Kalau selama ini kan kita ada KKM ya. Kurikulum 13 kan ada KKM nih. KKM harus mencapai semuanya harus minimal 10. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini jenengan jadi terbebani enggak harus anak yang memang belum mampu ya, anak yang memang belum mampu mencapai itu jenengan paksa enggak untuk bisa menjadi seperti teman? Ya, sesuai kebutuhan juga, tidak terlalu dipaksakan, tapi mereka sudah ada motivasi untuk ke arah itu, tidak terbebani bagi saya sebenarnya. Berarti justru pembelajaran berdiferensiasi ini meringankan beban betul, guru ya, karena tidak dipaksa untuk menjadi standar KKM semua sama. Oke, saya boleh menambahkan Pak Eri untuk yang penghasil pengamatan saya kemarin. Kemarin saya mencatat ada beberapa hal yang karena saya kemarin fokusnya juga di pembelajaran berdiferensiasi saja. Yang pertama untuk diferensiasi konten itu Pak Eri telah
menyediakan beberapa sumber belajar atau media. Kemarin ada berupa video, ada bacaan panjenengan langsung memberikan, itu kan juga media ya. Panjenengan menyontohkan langsung, kemudian bacaan dari siswa yang ada temannya, jadi temannya yang membacakan, baca bareng-bareng. Kemudian ada juga yang dari buku paket. Menurut saya itu sudah sudah sesuai Pak Eri dengan standar untuk diferensiasi konten, itu sudah bagus menurut saya. Hanya saja mungkin nanti kalau misalnya panjenengan punya bentuk lain, itu boleh dipakai juga untuk konten. Kemudian yang diferensiasi proses, satu hal yang saya rasa Pak Eri cukup bagus gitu ya, yang nggak cukup sih, bagus gitu ya, bagus yang panjenengan lakukan saat di kelas itu adalah adanya scaffolding Pak. Scaffolding itu bantuan. Nah, kemarin dari pengamatan saya, meskipun panjenengan itu memberikan kebebasan untuk yang sudah bisa membaca untuk menghafal, dan yang belum bisa membaca itu sama sekali belum bisa membaca, bahkan itu panjenengan bantu. Nah, yang sudah bisa panjenengan cukup pantau saja. Kemudian panjenengan memberikan bantuan secara khusus, secara pribadi pada satu anak yang memang belum bisa membaca. Itu bagus Pak Eri. Jadi memang scaffolding ini kita berikan bertahap. Jadi anak yang sudah pinter ya pembantuannya sedikit. Nah, anak yang belum bisa bantuannya lebih banyak. Maka nanti anak tidak akan merasa kok saya dibiarkan, kok saya tidak diperhatikan Pak Eri, itu enggak. Karena memang itu dari segi scaffolding, dari segi bantuan, panjenengan memberikan bantuan lebih kepada anak yang memang butuh lebih. Nah, itu bagus Pak Eri. Kemarin sudah muncul di scaffoldingnya, sudah muncul. Kemudian termasuk panjenengan di diferensiasi proses itu memberi kesempatan siswa lain untuk ngajari temannya. Nah, itu juga bagus Pak Eri. Menurut saya itu sudah sesuai. Kemudian di diferensiasi produk, meskipun kemarin belum sampai selesai ya Pak Eri ya, karena memang ini diferensiasi produknya panjenengan itu dijadikan tugas untuk dikumpulkan minggu ini gitu ya. Nah, ini siswa mengumpulkan tugas mandiri sesuai dengan kemampuan. Panjenengan sudah memunculkan, boleh berupa video, boleh berupa voice, boleh berupa bahkan kalau ada yang bisa sambil ceramah menjelaskan tentang sikap hidup foya-foya, menghindari sikap hidup foya-foya berupa ceramah dan menyisipkan ayat Al-Quran yang sudah dibaca. Itu bagus Pak Edi ya. Nah, kemudian saya hanya ingin fokus di yang diferensiasi assessment. Nah, diferensiasi assessment ini perbedaan saat panjenengan ulangan. Ini kira-kira panjenengan punya. Ini kan kemarin belum muncul ya Pak Eri, karena panjenengan kemarin terakhir itu sampai di menjelaskan produk ya, menjelaskan produk yang harus dikumpulkan oleh siswa sebagai nilai tugas ya. Nah, ini yang diferensi assessment untuk yang perbedaan panjenengan mengambil nilai sumatif ya, yang di akhir TP satu modul ajar kan ada ya, ada ulangan hariannya kalau istilahnya begitu. Panjenengan kira-kira punya pandangan untuk membuat diferensiasi di asesmen ini seperti apa? Keseluruhan atau yang keseluruhan? Keseluruhan. Kira-kira ada Mbak? Kalau keseluruhan mungkin kita bisa menyisipkan ayat yang kemarin kita sudah sampaikan, selain yang berkaitan dengan materi yang kita sajikan tentang proyek. Terus mungkin yang pertama menulis ayat, terus yang kedua kita tambah dengan hukum bacaan. Itu bisa ditambahkan. Itu kalau untuk seluruhnya ya, berarti sama, tidak ada perbedaan untuk asesmennya. Belum ada tambah. Oh iya. Jadi artinya kalau panjenengan
lagi asesmen ya yang dikembangkan nanti. Ya, karena memang kemarin panjenengan di diferensiasi asesmen itu belum muncul. Maka nanti panjenengan bisa mengembangkan area pembelajaran diferensiasi ini pada aspek asesmennya. Begini Pak ini, kalau anak, misalnya anak itu bisa membaca, tapi nulisnya jelek, atau ada anak yang nulisnya bagus, tapi tidak bisa membaca. Itu kira-kira anak yang seperti itu untuk sama-sama mendapatkan nilai ulangan, panjenengan bisa membuat perbedaan enggak dengan konten yang sama? Artinya materinya yaitu diberikan sama, tetapi ada diferensiasi cara, cara untuk tes. Kira-kira panjenengan ada pandangan enggak Pak? Panjenengan mau membuat apa ini anak yang seperti ini? Saya nggak bisa Pak kalau disuruh nulis, tapi saya bisanya baca. Jangan bisa mengambil yang sebagai nilai pribadi. Kalau kemarin kan kelompok ya, nah kemarin kan masih nilai kelompok dalam presentasi ke depan. Ketika mereka berkelompok untuk menghafal, mereka kelompok menghafal dan presentasi ke depan. Kelompok yang membaca fasih, mereka berkelompok, majunya juga kelompok. Nah sekarang kalau asesmennya itu untuk nilai pribadi masing-masing, kira-kira panjenengan ada pandangan enggak untuk menerapkan, bahkan untuk asesmen itu bisa didiferensiasi. Yang bisa Pak, yang bisa mengakomodir anak itu tanpa harus menulis, tetapi mereka mendapatkan nilai. Kira-kira di tes apa Pak? Saya itu hafalannya kuat Pak, tapi kalau saya disuruh menulis itu saya nggak suka saya nggak suka menulis. Kalau saya ditanya untuk menghafalkan saya bisa. Berarti panjenengan mengambil nilai dari anak yang sukanya seperti ini. Jangan hafalan apa berarti? Kan kalau hafalan kan hanya hafalan Pak. Kalau materinya? Hafalan oke. Hafalan berarti jenengan maju satu-satu hafalan gitu ya, setoran berarti ya, setoran. Kalau untuk yang mungkin materinya, atau mungkin panjenengan mau menerapkan untuk ulangannya itu khusus hafalan sambilan apa namanya tadi, tambah apa tadi Pak? Hukum bacaan itu ya, itu bisa Pak. Jadi ada anak yang bahkan kalau disuruh menulis itu malas itu dalam artian karena dia tidak bisa menulis lancar. Maka ketika anak itu pinter hafalannya, fasih bacaannya, tetapi begitu menulis khot itu jelek, terkadang kan guru menilainya ya yang tulisannya elek, jelek kan gitu ya. Padahal dia ternyata hafalannya bagus. Maka hal-hal yang seperti itu bisa didiferensiasikan dengan cara ya sudah, kamu nggak suka nulis ya kowe tak lesan kan gitu ya. Diberikan kesempatan untuk assessment setoran. Itu Pak Eri yang bisa saya amati. Kemudian untuk catatan tambahan lagi Pak Eri, karena kemarin itu belum ada refleksi, nanti panjenengan di pertemuan mendatang ditambahkan Pak Eri untuk kira-kira Pak Eri butuh nggak sih refleksi pembelajaran? Butuh. Untuk apa? Untuk mengamati sejauh mana proses pembelajaran yang kemarin ada mungkin ada kekurangan. Untuk mengoreksi dari pandangan atau juga intinya tadi yang refleksi akhir pertemuan dengan anak-anak itu Pak Eri mungkin. Nah kira-kira Pak Eri punya rencana tindak lanjut bagaimana?
sudah cukup bagus Pak Erik. Yang saja untuk dikembangkan di tadi panjenengan meminta untuk pengembangan di apa tadi Pak? Asesmen ya, di apa namanya di penilaian. Nah, di penilaian. Saya kira panjenengan punya rencana untuk mengembangkan diri agar lebih apa namanya komplit begitu ya Pak untuk pembelajaran asesmen, pembelajaran berdiferensiasi di aspek asesmen ini seperti itu Pak. Apa kira-kira? Biar makin pintar. nambah wawasannya, nambah pengetahuannya tentang diferensiasi ini kira-kira dengan mau nyari di rekan sejawat. Oke, apa namanya MGMP mungkin ya Kak? Oke, bisa lewat MGMP, kemudian apa lagi? Nggak apa-apa Pak, ini ada kesempatan loh, ini masih ada gelombang 11 kalau nggak salah. Kemarin sebenarnya sudah daftar, sudah diterima, tinggal kita apa itu wawancara dan berkaitan dengan sama apa itu PPP sehingga saya mengundurkan diri waktu itu. Nggak apa-apa ya, kalaupun tidak guru penggerak saya lupa apa namanya sarana yang lain bisa NKMP, bisa kira-kira kalau tidak guru penggerak apa Pak? Yang mandiri. Kita punya komunitas sekolah, jadi yang bisa digunakan itu komunitas sekolah ya untuk berbagi. Oke Pak, mungkin itu yang dari saya bisa sampaikan. Kira-kira Pak Erin mendapatkan apa ini dari proses saya dampingi kemarin. Saya cuma mendampingi lembaga ya. Saya dampingi kemarin mulai dari pra observasi, panjenengan di kelas, pembimbingan membuat RPP, kemudian sampai di saat ini ada proses kita di pasca observasi ini. Pak Erin mendapatkan apa? Ya, alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu, terutama yang jelas itu yang sebelumnya saya nggak tahu proses pembelajaran saya itu masuk diferensiasi atau tidak. Ternyata Pus tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah masuk pada pembelajaran yang diferensiasi, dan kedepannya insya Allah pembelajaran seperti ini akan saya kembangkan terus sehingga nanti kebutuhan anak yang berbeda-beda satu dengan yang lain nanti bisa terpenuhi. Oke, terima kasih ya Pak Eri. Mudah-mudahan nanti Pak Eri semakin enjoy mengajar dan tidak terbebani dalam hal apa ya Pak, target-target individu gitu ya. Karena memang kita mengajar fokusnya pada murid gitu ya. Yang kita layani adalah murid gitu, sehingga kita benar-benar mengikuti dan memenuhi apa yang murid butuhkan. Begitu, terima kasih Pak Eri atas waktu, kesempatan, dan tentu saja ini juga ilmu buat saya juga Pak Eri. Saya mendapatkan banyak insight, banyak pengalaman baru juga ketika saya ada di kelas bersama panjenengan. Ada hal-hal yang selama ini belum saya lakukan juga. Nah itu ternyata menjadikan referensi ya, bagi saya untuk oh iya kalau mengajar yang seperti ini baiknya seperti ini, itu sangat menjadi pembelajaran juga buat saya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan Pak Eri untuk bisa saya bersamai di dalam kelas. Betul kan Pak Eri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.